Salah satu misteri terbesar di abad ke-20 adalah pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Dan yang bikin penasaran, setelah puluhan tahun berlalu, rasanya kita bukannya makin dekat dengan jawaban, tapi malah makin bingung. Oke, mari kita coba bedah bareng-bareng. Kita semua tahu tanggalnya. Sebuah momen yang kayaknya membekas banget di ingatan dunia. Penembakan di Dallas, Texas, itu bukan cuma soal mengakhiri masa jabatan seorang presiden, tapi ini jadi awal dari sebuah era ketidakpercayaan dan seabrek pertanyaan yang sampai sekarang belum juga terjawab. Dan inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Laporan resmi yang ada itu bukannya ngasih jawaban yang memuaskan, malah memicu lebih banyak pertanyaan. Jelas saja publik jadi makin skeptis. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi waktu itu? Selama ini, kalau kita perhatiin, semua perdebatan publik itu ujung-ujungnya cuma mengarah ke dua penjelasan utama. Dan keduanya ini saling bertolak belakang banget, menawarkan narasi yang sama sekali berbeda tentang siapa pelakunya dan kenapa. Nah, coba lihat ini. Ini tuh kayak persimpangan jalan dalam penyelidikan kasus JFK. Di satu sisi, ada jalan yang lurus-lurus aja. Cerita resmi yang bilang pelakunya cuma satu orang. Tapi di sisi lain, ada jalan yang lebih berliku, yang nunjukin adanya konspirasi yang melibatkan beberapa organisasi paling kuat saat itu. Oke, kita mulai dulu dari fondasi cerita resminya ya. Sebuah konsep yang dikenal sebagai teori satu peluru. Percaya deh, teori ini jadi titik yang paling krusial, sekaligus paling kontroversial dari keseluruhan kasus ini. Jadi poin utamanya gini. Komisi Warren yang menyelidiki pembunuhan ini menyimpulkan kalau ada satu peluru yang sering disebut peluru ajaib yang berhasil nembus leher Presiden Kennedy, lalu kena dada, pergelangan tangan, dan paha Gubernur Connally. Tunggu, satu peluru bisa nimbulin semua luka itu? Kedengerannya luar biasa banget kan? Teori ini penting banget karena logikanya begini. Kalau satu peluru itu terbukti nggak mungkin melakukan semua itu, berarti harus ada penembak kedua. Dan kalau ada penembak kedua, ya udah runtuh total semua narasi tentang penembak tunggal. Inilah kenapa lintasan peluru itu diperdebatkan habis-habisan sama para fisikawan dan penyelidik. Kutipan ini bener-bener pas banget buat ngegambarin betapa rapuhnya bangunan cerita resmi ini. Kalau satu bukti ini aja goyah, maka seluruh narasi resminya bisa ikut ambruk. Semuanya benar-benar bergantung sama nasib si satu peluru itu. Sekarang kita beralih ke sisi lain dari perdebatan ini. Kita lihat gimana teori alternatif ini dibangun. Ini adalah pandangan yang nunjukin kalau peristiwa di Dallas itu jauh lebih kompleks dari sekedar tindakan satu orang. Teori ini secara mendasar menolak mentah-mentah gagasan soal pembunuh tunggal yang bertindak sendirian. Sebaliknya, teori ini bilang kalau pembunuhan JFK itu sebuah eksekusi yang direncanain dengan sangat matang oleh pihak-pihak yang punya kekuasaan dan sumber daya yang luar biasa besar. Jadi siapa aja nih yang dicurigai? Dua nama yang paling sering muncul adalah CIA dan mafia. Teori ini bilang kalau dua-duanya punya motif yang kuat. CIA mungkin nggak senang dengan beberapa kebijakan luar negeri Kennedy, kayak invasi Teluk Babi. Sementara mafia, mereka gerah karena pemerintahannya Kennedy gencar banget memberantas kejahatan terorganisir. Supaya kita bisa percaya sama teori ini, kita harus bisa jawab 3 pertanyaan penting. Pertama, apa motifnya? Kedua, apa mereka punya kemampuan buat ngelakuinya? Dan yang paling penting, apa mereka sanggup melakukan operasi penutupan yang begitu rapi sampai kebenarannya nggak pernah terungkap selama ini? Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Setelah bertahun-tahun, dengan begitu banyak penyelidikan, kenapa kita masih aja ngomongin ini? Kenapa misteri ini seolah menolak untuk hilang? Jawabannya mungkin ada di konflik mendasar ini. Teori satu peluru itu kedengarannya terlalu rapi buat sebagian orang, sementara gagasan tentang konspirasi besar-besaran rasanya terlalu rumit. Nah, di tengah-tengah dua kubu ini, ada ruang yang sangat besar untuk keraguan, dan keraguan itulah yang terus hidup sampai sekarang. Di sini kita bisa lihat 3 pilar utama yang menopang misteri ini. Ada bukti-bukti fisik yang saling bertentangan, ada ketidakpercayaan publik yang udah mendalam terhadap pemerintah, dan seiring berjalannya waktu, bukti jadi makin sulit ditemukan dan kesaksian pun makin kabur. Mungkin, pelajaran terbesar dari kasus JFK ini bukanlah tentang siapa yang menarik pelatuknya. Mungkin ini lebih tentang bagaimana sejarah itu ditulis, bagaimana kebenaran itu bisa jadi sesuatu yang abu-abu, dan bagaimana sebuah pertanyaan, kalau cukup kuat, bisa terus bergema melintasi generasi. Ini bikin kita bertanya-tanya, apakah beberapa misteri memang tidak pernah ditakdirkan untuk terpecahkan, atau jangan-jangan kebenarannya masih ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan?